Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Good Morning Jesus. Saudara, mari kita mau satukan hati pada pagi hari ini. Kita mau ajak seluruh jiwa raga kita untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus, untuk boleh bermazmur baginya, menaikkan syukur kita dan menyembah Dia yang adalah sumber daripada iman, sumber daripada pengharapan kita. Mari kita mau pejamkan mata saudara-saudari sekalian. Kita mau awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kasih-Mu, setiap cinta-Mu, setiap kesetiaan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, tidak terhitung lagi betapa banyak dan betapa besar kebaikan yang sudah Kau kerjakan Tuhan. Dan kebaikan-Mu itulah yang membuat kami semakin rindu dari hari ke hari, untuk boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin tinggal berakar melekat di dalam Engkau Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini, kami bersyukur kalau Engkau kembali membangunkan kami di hari yang baru, hari yang indah. Kau izinkan kami menghirup udara yang baru di pagi hari ini Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami mau perintahkan benar-benar jiwa kami, hati kami, untuk boleh bermazmur bagi-Mu, untuk menaikkan syukur bagi-Mu. Sebab kasih-Mu besar sungguh, kasih-Mu sungguh besar Tuhan, mengatasi langit dan bumi. Ini setiap kami Tuhan, izinkanlah kami mengangkat pujian ini dari hati kami yang paling dalam, sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu, bangunlah hai jiwaku. Kau terus bangunkan jiwa kami Tuhan, untuk menaikkan syukur kami, untuk menyembah Engkau Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, terus bangunlah jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu sungguh besar Tuhan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sungguh Tuhan, sekali lagi kami berkatakan untuk membangunkan fajar. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap Tuhan, hatiku siap untuk bermazmur bagi-Mu, bermazmur bagi-Mu. Bangunlah hai jiwa. Terus kami menaikkan syukur Tuhan, kami katakan hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap Tuhan,
menyembah Engkau, Raja kami. Nyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwa. Terus perintahkan jiwa kita untuk bangun, saudara. Bangunlah hai jiwa. Sekali lagi perintahkan jiwamu. Bangunlah hai jiwa. Dan kita mau katakan sebab kasih-Nya sungguh besar. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, terus kami katakan lebih lagi. Besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Terus kami katakan Besar mengatasi langit, dan setia-Mu Tuhan sungguh sampai ke awan Tuhan. Terus kami tinggikan diri-Mu. tinggikanlah diri-Mu Mengatasi langit dan kemuliaan-Mu. Mengatasi bumi. Mari umat Tuhan, terus kita mau angkat pujian ini dan katakan, sebab kasih-Nya sungguh besar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Terus kami katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Terus kita mau bermazmur, katakan bahwa kasih-Nya sungguh besar buat kita semuanya. Sungguh kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Kasih-Mu besar melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Mengatasi langit, mengatasi
isi bumi. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Selamanya, selamanya. Kaulah segalanya, terlebih besar dari apapun juga. Kau Allah yang setia selamanya, selamanya. Tuhan, hanya Kau, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Tuhan kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan kami Yesus, Tuhan kami yang sungguh-sungguh setia, Tuhan kami yang sungguh-sungguh mulia. Karena kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami begitu besar Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyelamatkan. Karena kasih-Mu itulah Tuhan, kami menaruh harapan kami kepadamu. Dan kami rela menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena kasih-Mu itulah yang membuat kami rindu Tuhan untuk selalu dan semakin dekat dengan-Mu. Kami gak bisa balas kasih-Mu dengan apapun Tuhan. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu dengan apapun, selain dengan memberikan diri kami sebagai bentuk pujian dan sembah kami dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kemuliaan-Mu, buat kasih-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tak bisa berhenti Tuhan untuk menaikkan suara kami, untuk meninggikan nama-Mu, memuji-Mu. Karena sekali lagi kami merasa yakin Tuhan, bahwa Engkau begitu setia buat kami. Izinkan kami sekali lagi Tuhan, mengangkat pujian ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas kesetiaan-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Yes Tuhan, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. katakan selamanya. 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 Terus kamu angkat Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu Tuhan, kami gak bisa balas selain dengan memuji menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami mau puji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, bersyukur padamu, menyembah-Mu dengan seluruh hatiku, dengan seluruh jiwaku, dengan seluruh pikiranku, dengan seluruh diriku, sebab Kau setia, sebab Kau mulia, sebab kasih-Mu besar, memulihkan, menyelamatkan. Terima kasih, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar, melebihi segalanya. Tiada yang menandingi Engkau, Yesus, Yesus. Sungguh tidak ada yang menandingi Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang setia, hanya Engkau yang sanggup memulihkan, menyelamatkan kami Tuhan. Kami gak bisa berhenti untuk menaikkan mazmur, untuk menaikkan syukur Tuhan. Kami gak bisa berhenti sungguh-sungguh Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan segenap hati Tuhan Yesus, kami mau tersungkur di hadapan-Mu saat ini. Memberikan hidup kami Tuhan. Kami gak menutup-nutupi apapun. Apa adanya hidup kami, segala apa yang kami rasakan. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mau menyadari segala keterbatasan kami. Dan Kau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami aman. Hanya di hadirat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Dan kami merasakan damai benar-benar saat kami boleh menyembah. Ini kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh kami mau tersungkur saat ini. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau benar-benar mau menekuk kaki kami, tersungkur di hadapan-Mu, memberi seluruh hidup kami Tuhan, memberikan apa yang kami rasakan, mempersembahkan kelemahan kami, mempersembahkan keterbatasan kami Tuhan, untuk kepada-Mu. Ini kami Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Sekali lagi Tuhan, Kau mau tersungkur. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hati kami Tuhan, Engkau tahu. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku
serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kekuatanku di dalammu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Sungguh hanya bersamamu Tuhan. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kekuatanku di dalammu, kasih-Mu yang memelukku. Kami rasakan damai Ku Tuhan. rasa damai di hadiratmu Saat kami menyembah-Mu Tuhan. saat ku Terus kamu menyembah. angkat suara kami Tuhan. Kamu angkat kami Tuhan. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kekuatanku di dalammu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kami rasakan damai Tuhan. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Sekali lagi. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Saat ku sembah-Mu Tuhan, ku rasakan kekuatan kami hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang memelukku, keamananku hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya Engkau
Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu saat ini. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Sekali lagi Tuhan, kami rasakan Engkau hadir. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami sembah Engkau. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Terus kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah, di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus,
Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Sekali lagi. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami pada pagi hari ini. Kami percaya saat ini dimanapun kami berada, saat kami memuji memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran, sungguh kuasa Roh Kudus yang tercurah bagi setiap dari kami. Ini setiap dari kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah hati kami saat ini yang telah dibajak dalam pujian penyembahan kepadamu boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Urapilah dengan hikmat-Mu, wibawa ilahi dan kasih setia-Mu. Biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Allah Roh Kudus sendiri. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers, dimanapun teman-teman berada. Pada pagi hari ini dalam Good Morning Jesus, kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kini kita mau dengarkan sedikit dari firman-Nya yang diambil dari bacaan Injil pada hari ini. Yakni dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal ini, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan ini kita mendengar sebuah kisah yang mungkin sudah familiar buat kita semua, yakni tentang seorang perwira di Kapernaum yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Dan bagaimana dia berkata, "Tuhan gak usah datang, cukup ngomong aja, hambaku tuh sembuh." Dan ini juga yang kita repeat ya pada waktu Ekaristi. Kita juga mengatakan hal yang sama dengan harapannya, dengan iman yang sama juga.
Dan bagaimana Tuhan Yesus memuji iman dari perwira ini. Ya, kalau kita perhatikan, perwira ini mungkin tidak terlalu mengenal Yesus. Dia mungkin mendengar, tapi belum ada relasi intim dengan Yesus sendiri. Maka kalau saya boleh bilang, iman dari perwira ini mungkin masih dangkal. Ya, walaupun kita mengenalnya sebagai iman yang luar biasa dalam bacaan ini, tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya imannya termasuk iman yang masih di awal, masih di permukaan, mungkin bahkan masih dangkal. Tetapi lihat bagaimana Yesus memuji imannya yang dangkal tersebut. Ya, yang masih baru kenal kasarnya. Kenapa Tuhan sampai memujinya? Karena ternyata iman itu bukan sekedar soal percaya, tetapi ada perjalanan untuk menuju kepada iman yang demikian. Kita lihat bagaimana perwira ini mengawalinya dengan kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati. Dia mengakui keterbatasannya. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui gak ada apa-apanya dirinya. Maka Tuhan cukup bersabda saja, hambanya akan sembuh. Dia juga mengakui kebesaran Yesus, kuasanya yang luar biasa. Dalam kerendahan hati inilah Yesus berkenan akan imannya yang baru kenal itu. Karena dia mengawali dengan sikap yang terbuka akan karya Tuhan. Ya, nggak ngeyel, nggak nawar, tapi dengan segala kerendahan hati. Dia bisa mengakui keterbatasan, kesulitan, masalah yang terjadi. Dan kemudian berseru kepada Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Di level manapun kita berada, iman kita tuh kadang juga naik turun. Tapi satu hal yang pasti, saat kita bisa selalu dapat rendah hati, datang kepada Tuhan, maka bahkan dalam kondisi tidak baik-baik saja, iman kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang lebih kecil dari biji sesawi, ya, tetapi dalam kerendahan hati, maka kita bisa melangkah masuk dalam hadirat-Nya dan beroleh perkenanannya. Karena memang bukan soal siapa saudara dan saya, apa yang sudah kita lakukan, ya, seberapa dekat kita dengan Tuhan, sampai ada koneksi mungkin ya. Tetapi bagaimana dengan rendah hati, kita mengakui kita nggak ada apa-apanya, kita butuh Tuhan dalam sehari-hari kita, dalam hidup pelayanan berkomunitas, sehingga kita nggak diserang rasa panik saat kok nggak terkendali. Justru kita dapat percaya, beriman, karena dengan hati juga, dengan rendah hati pula, kita mengakui kebesaran Tuhan. Pada waktu saya keluar dari pekerjaan saya, bukan yang terakhir, tapi yang sebelumnya lagi, saya sempat berlibur dulu, maksudnya nggak kerja 1 tahun ya, jalan-jalan dulu kan. Kemudian saya sadar saya nggak bisa jalan-jalan terus selamanya ya toh. Ya, sooner or later itu uang juga habis, jadi harus cari kerja lagi. Lalu saya melamar kerja dan saya udah cantumkan kriterianya dan saya kepinginnya gimana. Karena di dalam kerjaan saya yang sebelumnya, saya sebagai kepala sekolah, saya punya jam kerja yang bebas. Bahkan jam kerja saya dan semua guru saya itu memang cuma sampai jam 2 siang. Jadi jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sabtu libur. Jadi tentunya saya juga mengharapkan pekerjaan yang serupa di dalam kelanjutannya ini ya. Tetapi kemudian ketika saya melamar dan kemudian dipanggil, ditelepon dan kemudian belum dipanggil, tapi dijadwalkan untuk wawancara dan sebagainya. Kemudian saya bilang kayak saya kepinginnya itu part timer, karena udah biasa kerja jam segitu, ya kan. Dan setelah itu saya bisa ngelesin. Tetapi yang ownernya ini nggak mau gitu loh, karena dia mungkin punya pengalaman buruk dengan yang part timer gitu, mungkin nggak bisa konsisten, nggak komit dan sebagainya. Jadi dia nggak mau. Jujur waktu itu saya kepinginnya ya loh, kalau sudah sampai kepala sekolah ya sudah jamnya segitu biasanya ya saya maunya at least gitu juga ya kan. Dengan pengalaman saya, dengan semuanya itu. Tetapi ya puji Tuhan ya, tinggal di komunitas itu belajar banyak. Dalam pelayanan dengar firman Tuhan itu banyak mengajarkan kita. Jadi akhirnya saya diingatkan sama Roh Kudus. Ya nggak boleh sombong lah. Ya kalau kamu memang, soalnya saya nggak mau jadi kepala sekolah lagi. Saya maunya jadi teacher aja.
pokoknya fokus ke ngajar gitu. Maka ya saya harus mau mulai dari bawah, dari nol. Ya kan, seakan-akan kayak ya dari nol lagi. Maka akhirnya dengan bergumul sebenarnya, tetapi karena ya harus rendah hati ya, nggak boleh maunya sendiri, mentang-mentang udah begini udah begitu terus minta enaknya aja. Jadi saya merendahkan diri, saya bilang ya udah nggak apa-apa, berat loh itu untuk ya wis nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan saya dapat melakukannya sekali lagi karena ya itu tadi ya, hidup di komunitas dan dalam pelayanan dan dengar firman Tuhan. Tetapi kemudian ternyata bulan September saya nggak dipanggil. Bulan Oktober saya nggak dipanggil. Soalnya saya bilang, kalau saya harus full timer, saya harus melepaskan murid-murid les saya. Beri saya waktu, supaya saya juga nggak tiba-tiba, sorry ya saya udah nggak ngelesin lagi. Kan nggak bisa. Jadi saya harus kasih waktu buat murid-murid saya untuk cari guru, untuk saya juga ngomong 3 bulan sebelumnya. Nggak bisa dadakan. Tapi karena dia nggak ngabarin, maka saya juga nggak bisa stop murid saya. Nah kalau saya ternyata nggak diterima, kan kita belum deal apa-apa soalnya. Kalau tiba-tiba saya ternyata tidak diterima, terus semua murid les saya juga sudah saya lepas, gak kerja lagi lah. Jadi akhirnya saya bergumul, terus ya tuh September nggak dipanggil, Oktober nggak dipanggil, padahal saya udah mau untuk full time. Bertanya-tanya loh, kok kenapa ya Tuhannya? Udah mau loh padahal, udah merendahkan diri loh. Tapi ya udah dijalani ya kan. November, Desember, Januari udah mulai soalnya. Saya akhirnya dengan terpaksa, saya bilang, saya nggak bisa kalau bekerja di Januari. Karena sampai Desember saya belum bisa ngomong ke murid-murid les saya untuk lepaskan mereka dan saya tidak bisa ngajar mereka lagi. Karena saya belum deal dengan kalian, saya juga nggak berani melepas mereka. Kalau Desember tiba-tiba wawancara deal, nggak fair. Kalau Januari mereka saya, bahasa Prancisnya saya kelemprakkan, ya kan. Ternyata puji Tuhan ketika saya bilang demikian dengan baik-baik tentunya dan menyadari bahwa sorry saya nggak bisa karena kondisinya seperti ini. Akhirnya dia bersedia memberikan saya kerja part timer. Dan saya bahkan bisa kerja dari jam 8 itu sampai jam 1 saja. Waktu itu sore saya masih bisa lanjut ngelesi, bahkan bisa bubuk siang ya kan. Soalnya kan pulang dulu. Dan saya tuh mikir kalau waktu itu saya dengan pongah ya, dengan yakin, wah dengan kriteria saya, pengalaman kerja saya, terus kemampuan saya, ya saya nggak mau lah gini, saya maunya begini, begitu, terus ngotot gitu ya. Saya nggak akan dapat yang saya dapatkan waktu itu. Ya paling-paling ya langsung dilepas gitu loh, karena pasti sama kerasnya juga. Tetapi ketika ternyata merendahkan diri, terus ya mau taat tentunya, ya, dan ya itu tidak pongah, tidak congkak itu, ternyata itu cara Tuhan untuk memberkati, untuk membukakan jalan, untuk memberikan yang kita harapkan dan kita doakan. Dalam kerendahan hati, Tuhan dapat bekerja secara lebih leluasa bersama kita, dalam kita, dan melalui kita. Dan itu yang menjadi teladan dari perwira di Kapernaum ini. Ketika dia juga datang dengan kerendahan hati. Sebab yang kedua, dalam kerendahan hati kita dapat berserah. Kalau enggak kita enggak akan terima. Ya enggak dipanggil-panggil, enggak terima. Kita akan merasa loh kok gini, kok gitu. Sehingga kita juga akan sulit melangkah dalam rencana Tuhan. Dalam jalan Tuhan. Kita akan keburu-buru kepingin ambil langkah-langkah yang mungkin enggak berkenan. Enggak sesuai firman. Tapi kita jadi enggak sabar karena udah panik. Karena tidak bisa berserah. Bagaimana perwira ini yang rendah hati, dia bisa berserah. Disembuhno, amin puji Tuhan. Tapi dia juga tahu kalau gak disembuhkan pun, ya udah, dia bahkan gak minta Tuhan datang ke rumahnya. Karena dia benar-benar berserah kepada kehendak Yesus kalau berkenan menyembuhkan. Dan kita lihat bagaimana dari kerendahan hati dan sikap berserah ini membawa dia kepada iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pun juga di dalam keseharian kita tetap jaga kerendahan hati. Ini nilai yang sangat tinggi di dalam kekatolikan kita, ya, kerendahan hati dan belas kasihan. Itu adalah tanda orang Katolik sejati. Jangan sampai kita kehilangan hal itu karena himpitan dunia, karena kepanikan, karena berbagai hal.
Tapi biarlah kita boleh rendah hati, mengakui kebesaran Tuhan, sehingga kita juga bisa melangkah dalam rencananya, berserah kepada kehendak-Nya, dan tetap melakukan bagian kita sebagaimana seharusnya. Maka kedaulatan Allah yang akan bertata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari saat ini kita berdoa sejenak. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Engkau selalu mengasihi kami, menyertai dan memberkati kami. Tinggal bagaimana kami mau mengakui betapa kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami banyak salah, kami bahkan banyak keterbatasan dalam menghadapi masalah, dalam iman kami sendiri yang sangat kecil. Kami gak layak, kami gak mampu. Biarlah kami dalam kelemahan kami mau dengan rendah hati datang kepadamu, berseru kepadamu, memohon kepadamu, mengakui kebesaranmu dan kedaulatanmu dalam kehidupan kami. Maka kami juga dapat berserah dengan segala kerendahan hati untuk dapat melangkah dalam rencanamu, untuk dapat menyikapi, bersikap, berkata, bertutur kata, untuk dapat mengambil keputusan-keputusan dan melakukan hal-hal seperti yang Engkau mau Tuhan, seperti yang Engkau ingini. Karena dalam kerendahan hati dan berserahlah, kami dapat mendengarkan Engkau dengan lebih baik. Kami dapat melangkah di dalam jalan-Mu dengan lebih setia dan taat. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan kami, pergumulan kami, keluarga kami, relasi kami, pelayanan kami, komunitas kami. Biarlah kami selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang rendah hati, yang berserah kepadamu untuk bisa taat dan setia dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami. Kami Tuhan Engkau berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau berdaulat atas kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga sepanjang hari ini semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan kita. Dan ingat selalu perkatakan iman dan selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita semuanya. Sampai jumpa di Good Morning Jesus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Bye-bye.